Pernahkah kamu membayangkan seorang ibu hamil dibayang-bayangi ondel-ondel yang hidup di malam satu suro? Jangan tinggalkan video ini karena ceritanya bikin bulu kuduk merinding sampai ujung kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua sebelum mulai, jangan lupa ya buat like, komen, dan subscribe channel ini biar kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah menarik dan penuh pesan kehidupan buat kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa merenungi kisah yang penuh hikmah ini. Jangan lupa juga ya teman-teman, tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Semoga dengan sholawat kita, Allah beri kita keselamatan dunia akhirat. Amin. Yuk, kita semua sama-sama berusaha menjadi pribadi yang bertakwa, karena hanya dengan takwa, hidup kita akan dipenuhi keberkahan, bahkan di tengah kisah yang kelam sekalipun. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Termasuk bulan Muharram, yang merupakan salah satu bulan suci, bulan yang diharamkan pertumpahan darah dan keburukan, namun justru di bulan ini, misteri-misteri sering terkuak, terutama di malam satu suro. Tulis juga ya teman-teman, asal kalian dari daerah mana di kolom komentar. Siapa tahu ada yang satu kampung, atau bahkan satu pengalaman mistis wajah berteriak ketakutan. Tonton videonya sampai selesai ya, karena di bagian deskripsi ada satu pertanyaan, dan bagi yang jawabannya benar di kolom komentar, akan kami doakan hadiah spesial di akhir video. Malam itu, bulan hanya separuh menggantung di langit. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Daun-daun pisang yang menjuntai ke jalan berdesir pelan, seolah menyambut kedatangan pasangan muda yang baru saja tiba di sebuah rumah tua di ujung desa. Adinda, perempuan hamil besar dengan perut yang hampir sebulat semangka, menatap rumah itu sambil menggenggam lengan suaminya, Bayu. Wajahnya tampak lelah, tapi juga menyimpan rasa was-was yang belum bisa ia jelaskan. Rumah itu memang luas, berdinding kayu tua yang mulai memudar warnanya, dan atap gentengnya tampak beberapa bagian miring, seolah meminta waktu untuk runtuh. Mereka baru saja pindah dari kota karena pekerjaan Bayu dipindah tugaskan. Rumah ini merupakan rumah dinas lama milik seorang bidan desa yang sudah pensiun, dan ditawarkan dengan harga yang sangat murah. Terlalu murah, pikir Adinda waktu itu. Tapi karena mendesak, dan usia kandungannya sudah 9 bulan, mereka menerima tanpa pikir panjang. Namun, sejak mobil mereka mulai memasuki jalan kecil berbatu menuju rumah tersebut, Adinda mulai merasakan hawa aneh. Seperti ditatap banyak mata yang tak terlihat. Meski jendela mobil tertutup, dan udara di luar begitu sunyi, ia merasa seolah ada yang berjalan di samping mobil. Bayu hanya tertawa kecil ketika Adinda menceritakannya. Gak usah pikir aneh-aneh, Din, ini kampung, suasananya pasti beda sama kota. Wajar kalau kamu merasa gak biasa, ucap Bayu sambil mematikan mesin mobil dan keluar untuk membuka pintu pagar rumah yang berderit keras. Adinda hanya mengangguk pelan, menahan segala rasa tak nyaman yang merambat seperti duri kecil di kulitnya. Saat ia keluar dari mobil, langkah pertamanya di atas tanah halaman rumah terasa berat. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari yang ia bayangkan, dan angin malam meniupkan aroma tanah lembab yang aneh. Bukan aroma daun basah atau rumput, tapi seperti kayu tua yang terbakar sebagian dan sudah lama tidak disentuh siapapun. Ia memandangi sekitar. Rumah ini memang jauh dari tetangga. Lampu-lampu rumah lainnya tampak sangat jauh di kejauhan, bagaikan titik cahaya di tengah laut gelap. Di sisi halaman, tumbuh semak belukar yang liar dan tak terawat, dan sebuah pohon pisang berdiri angkuh di dekat pagar belakang. Ketika Adinda membuka pintu mobil dan berdiri sambil memegangi pinggangnya yang pegal karena duduk lama, ia sempat menoleh ke arah pohon pisang itu. Pandangannya tertuju pada satu titik. Ia mengerutkan alisnya, lalu memicingkan mata. Di sana, di dekat pohon itu, berdiri sosok tinggi besar. Adinda menahan napas. Sebuah ondel-ondel. Tapi bukan seperti yang biasa ia lihat di festival atau pertunjukan kota. Wujudnya usang, mukanya retak-retak, ket wajahnya mulai mengelupas, dan rambutnya tampak compang-camping. Warna merah biru pada pakaiannya sudah pudar dan tertutup debu. Ondel-ondel itu menatap langsung ke arahnya. Mata besar dari topeng itu tampak hidup. Dan yang paling menyeramkan adalah,
Ondel-ondel itu berdiri tegak tanpa orang di belakangnya. Tidak ada siapapun yang menggendong atau menggerakkannya. Adinda spontan memanggil, "Bayu." Bayu sedang membuka bagasi, mengeluarkan koper. Ia menoleh dengan cepat. "Kenapa?" Kontraksi. Adinda menggeleng cepat, namun tidak berkata apapun. Ketika ia menoleh kembali ke arah pohon pisang, sosok ondel-ondel itu telah menghilang. Tak ada jejak, tak ada suara langkah, tak ada gerakan. Hanya daun-daun yang bergoyang seolah sedang disingkap seseorang yang barusan lewat. Adinda menelan ludahnya. Jantungnya berdebar lebih cepat. Ia memegangi perutnya sambil melangkah perlahan ke depan teras rumah. Mungkin cuma halusinasi. "Aku capek." Mungkin itu, gumamnya pada diri sendiri, mencoba menenangkan hati. Namun dalam batinnya, ada firasat buruk yang mulai tumbuh. Ada sesuatu dengan rumah ini, sesuatu yang belum menyambut mereka secara penuh. Dan entah mengapa, ondel-ondel itu bukan sekadar pajangan. Ia merasa seolah ia baru saja dilihat oleh makhluk yang sudah lama diam di sana. Malam makin larut. Setelah mereka masuk dan menyalakan beberapa lampu, Adinda menyandarkan tubuhnya di kursi rotan tua di ruang tengah. Sementara Bayu sibuk mengatur barang dan mencari remote kipas angin, Adinda terus melirik ke jendela, memastikan sosok ondel-ondel itu benar-benar tidak ada. Tapi, keanehan belum berhenti sampai di sana. Ketika ia menutup mata sejenak, karena kelelahan yang sangat, suara gemerincing logam kecil terdengar dari arah dapur. Seperti suara lonceng, suara khas yang biasanya digantung di ondel-ondel saat sedang diarak. Tapi itu hanya sebentar. Ketika ia membuka mata dan menoleh ke dapur, suara itu hilang. "Sun, Bayu, kamu pasang lonceng ya di koper bayi?" tanya Adinda ragu. Bayu yang sedang mengatur kasur, menjawab dari kamar, "Enggak. Emangnya kamu dengar suara lonceng?" Adinda mengangguk perlahan. Tapi ia memutuskan untuk tidak membahasnya lebih lanjut malam itu. Ia hanya ingin segera tidur, berharap besok pagi semuanya terasa lebih masuk akal. Namun jauh di lubuk hatinya, perasaan ganjil itu tidak pergi. Dan yang membuatnya lebih takut, adalah bayangan ondel-ondel yang masih jelas terpatri di ingatannya. Berdiri kaku di dekat pohon pisang, dengan mata yang seolah mengawasi, seolah mengikuti kemanapun ia pergi. Dan malam satu suro baru saja dimulai. Keesokan harinya, suasana desa masih diselimuti kabut tipis. Suara ayam berkokok terdengar di kejauhan. Tapi entah kenapa, rumah tempat Adinda dan Bayu tinggal itu terasa hening, lebih sunyi dari rumah-rumah lainnya. Matahari belum muncul sepenuhnya, dan sinarnya pun hanya menyinari pucuk-pucuk pohon di kejauhan. Adinda terbangun lebih pagi. Ia duduk di pinggir ranjang sambil memegangi perutnya. Bayu masih tertidur lelap, tampak kelelahan setelah semalam merapikan sebagian barang. Adinda berdiri perlahan, berusaha tidak membangunkan suaminya, lalu berjalan ke ruang tengah. Di ruang itu masih ada beberapa kardus belum terbuka. Ia mencari air putih sambil sesekali melihat-lihat kondisi rumah di pagi hari. Dari jendela, cahaya samar masuk ke dalam ruangan, dan beberapa dinding mulai terlihat retak. Kecatnya mengelupas. Ada jam tua tergantung di dinding, namun jarumnya diam, seperti sudah lama tak berdetak. Saat Adinda mendekat, ia menyentuh jam itu, dan tiba-tiba, tong-ting, tong-ting. Jam itu berdentang keras sendiri, seperti membangunkan rumah dari tidur panjangnya. Adinda melompat mundur. Jam itu kini menunjukkan pukul 5. Padahal ia yakin waktu di ponselnya tadi masih menunjukkan pukul 4:15. Detak jam terus berlanjut, lalu diam. Suasana kembali sunyi, hanya napasnya sendiri yang terdengar. "Astagfirullah," gumamnya pelan. Setelah minum air putih, ia memutuskan berjalan-jalan melihat bagian rumah lainnya. Ada lorong kecil menuju dapur dan kamar mandi di belakang. Lorong itu gelap, bahkan dengan cahaya pagi, nyaris tak tersinari. Saat Adinda melewati lorong tersebut, ia mencium aroma aneh, seperti asap dupa yang basi bercampur tanah lembab. Ia menutup hidungnya sambil terus melangkah. Namun langkahnya terhenti. Di ujung lorong, di antara bayangan gelap dan pantulan samar cahaya, terlihat sebuah wujud besar berdiri. Ondel-ondel. Kali ini warnanya lebih jelas. Merah biru, dengan hiasan kepala besar dan rambut panjang yang tampak kusut. Matanya besar melotot,
lidahnya menjulur ke bawah. Tapi yang membuat Adinda bergidik adalah posisinya. Ondel-ondel itu berdiri tegak, menghadap langsung ke arahnya, dan tubuhnya sebagian tertutup bayangan gelap dari langit-langit. Seakan menyatu dengan lorong itu. Tak bergerak, tapi hidup. Adinda terpaku. Ia tak bisa bersuara, tubuhnya gemetar. Napasnya memburu. Ia mengedipkan mata beberapa kali, berharap wujud itu hilang. Tapi tidak. Justru sekarang, suara gendang kecil terdengar, pelan, ritmis, seperti bunyi khas saat ondel-ondel ditabuh di tengah arakan. Dum, dum, dum. Suara itu datang dari arah ondel-ondel. Tidak ada siapapun di belakangnya. Tidak ada penabuh. Tapi bunyi itu terus berdentum. Seirama dengan detak jantung Adinda yang makin tak karuan. Ketika ia ingin memanggil Bayu, lidahnya keluh. Tapi tubuhnya memaksa bergerak mundur. Selangkah, 2 langkah, hingga ia menabrak dinding ruang tengah. Saat itulah Bayu keluar dari kamar, mengucek matanya. "Din, kamu ngapain di lorong? Tumben pagi-pagi udah jalan-jalan?" Adinda menunjuk ke ujung lorong dengan tangan gemetar, tapi ondel-ondel itu sudah menghilang. Tidak ada apapun di sana. Lorong itu kosong. Hanya bayangan dan tirai usang yang sedikit bergoyang terkena angin dari ventilasi. Aku lihat ondel-ondel barusan di situ." Adinda akhirnya bisa bicara, meski dengan suara nyaris berbisik. Bayu menghampiri dan melihat ke arah yang ditunjuk. "Ah, kamu kebanyakan nonton horor kali," katanya sambil tersenyum, mencoba menenangkan. "Pagi-pagi udah tegang aja kamu." Tapi Adinda tahu apa yang ia lihat. Ia yakin itu bukan mimpi, bukan halusinasi. Itu nyata. Dan yang lebih aneh, itu adalah ondel-ondel yang sama seperti yang ia lihat semalam di dekat pohon pisang. Apakah ondel-ondel itu berpindah tempat? Atau, apakah ada lebih dari satu? Hari berlalu perlahan. Setelah sarapan, Adinda berusaha menyibukkan diri dengan merapikan barang. Tapi pikiran dan pandangannya terus terganggu oleh kejadian tadi pagi. Ia merasa rumah ini penuh mata, seperti diawasi dari berbagai sudut. Bahkan ketika duduk di sofa ruang tengah, ia merasa ada sesuatu dari langit-langit rumah yang memperhatikan. Sekitar pukul 10 pagi, Bayu keluar ke warung untuk beli beberapa kebutuhan. Adinda sendiri di rumah. Ia duduk sambil membaca buku panduan persiapan kelahiran. Namun pikirannya tak bisa fokus. Tiba-tiba, suara lonceng kecil terdengar lagi, kali ini dari arah kamar kosong di sebelah dapur. Suara itu pelan, tapi konsisten. Tring, tring, tring. Adinda bangkit, menutup bukunya, dan berjalan pelan ke arah sumber suara. Setiap langkah terasa berat. Ketika ia mendekat dan menyentuh gagang pintu kamar itu, suara lonceng berhenti. Ia menelan ludah dan membuka pintu perlahan. Ruangan itu kosong. Tapi lantainya penuh debu dan bekas tapak besar, seperti bekas kaki ondel-ondel. 3 tapak besar berbentuk bundar, dan 1 di antaranya masih berasap tipis. Seolah baru saja diinjakan. Adinda mundur perlahan. Ia tak sanggup masuk. Dan saat hendak menutup pintu, ia melihat di balik gorden jendela kamar itu, wajah ondel-ondel menatapnya dari luar. Wajahnya retak, catnya pudar, tapi sorot matanya sangat nyata. Adinda berteriak sekeras mungkin. Bayu datang beberapa menit kemudian dan mendapati istrinya menangis di ruang tengah, tubuhnya gemetar, dan pintu kamar kosong terbuka lebar. Tapi seperti biasa, tidak ada apa-apa. Tak ada bekas tapak, tak ada asap, tak ada wajah menatap dari balik jendela. Hanya kesunyian dan rumah tua yang berdiri kokoh, menyimpan rahasia di setiap retaknya. Bayu mencoba menenangkan. "Udah Din, kamu kecapean. Istirahat dulu. Kita pindah rumah besok kalau kamu masih ngerasa nggak nyaman." Tapi Adinda tahu, bukan rumah ini yang tidak nyaman. Tapi ada sesuatu yang menempel. Sesuatu yang mengikuti. Mungkin bukan tempatnya yang dihuni, mungkin dirinya yang sudah dipilih. Dan malam 1 Suro masih jauh dari selesai. Hari bergulir lambat. Awan kelabu mulai menggantung di langit ketika Adinda merasakan perutnya tiba-tiba mengencang. Ia terbangun dari tidur siangnya dengan napas memburu dan dahi berkeringat. Tangannya memegangi perut, mencoba mengenali rasa nyeri yang tiba-tiba muncul.
Ini bukan sekadar nyeri biasa. Ada tekanan kuat di bagian bawah perut yang membuatnya mengerang pelan. Suasana rumah yang lengang memperbesar rasa panik di dalam hatinya. Ia berteriak memanggil Bayu. Bayu, Bayu, sakit, aku sakit. Bayu yang sedang menyapu halaman langsung berlari masuk ke dalam rumah. Ketika melihat istrinya menahan perut sambil meringis di atas kasur, wajahnya langsung pucat. Kontraksi? Dinda? Udah mau lahiran? Adinda mengangguk pelan, sambil sesekali menarik napas panjang. Kayaknya perutnya ngenceng banget. Bayu bergerak cepat. Ia langsung mengambil tas perlengkapan yang telah mereka siapkan sebelumnya. Tas berisi baju bayi, perlengkapan ibu melahirkan, dan beberapa dokumen penting. Tapi beberapa benda penting masih tertinggal dalam kardus. Popok, buku kehamilan, dan bantal menyusui. Dalam situasi panik seperti ini, Bayu tetap mencoba berpikir jernih. Tanpa membuang waktu, ia membantu Adinda masuk ke dalam mobil. Udara sore berubah menjadi dingin menusuk. Langit makin gelap, dan hujan rintik mulai turun. Bayu memacu mobil menyusuri jalan kampung yang sempit, melewati sawah dan pepohonan yang tertunduk berat karena angin. Suasana desa begitu sepi, hanya 1-2 orang tua yang duduk di teras rumah, memperhatikan mobil mereka melintas dengan tatapan kosong. Sekitar 20 menit kemudian, mereka tiba di sebuah bangunan kecil dengan pelang bertuliskan, Klinik Bersalin Desa Sri Rejeki. Bangunannya tidak terlalu besar, namun cukup layak untuk penanganan awal ibu hamil. Di dalamnya, seorang dokter muda bersama 2 bidan menyambut mereka. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa Adinda belum membuka sepenuhnya. Masih bukaan 2, Pak Bayu. Jadi kemungkinan belum akan lahir malam ini. Tapi lebih baik Ibu Adinda tetap di sini, ya? Bayu mengangguk. Ia menunggu hingga Adinda dipindahkan ke ruangan istirahat, lalu berpamitan sebentar untuk kembali ke rumah mengambil barang-barang yang tertinggal. Ia meninggalkan Adinda yang kini tampak mulai tenang, meski sesekali masih merasakan kontraksi kecil. Di perjalanan pulang, Bayu mencoba menelepon ibunya untuk memberitahu bahwa mereka sudah di klinik. Tapi sinyal di daerah itu buruk. Teleponnya gagal tersambung, bahkan sinyal pun tampak kosong. Jalanan desa mulai gelap, dan kabut tipis mulai turun perlahan menutupi jalan setapak yang ia lewati. Hujan masih rintik-rintik, menambah suasana makin suram. Sesampainya di rumah, Bayu langsung menuju kamar dan membuka beberapa kardus. Ia mengambil bantal menyusui, beberapa perlengkapan bayi lainnya, dan mencoba cepat agar bisa segera kembali ke klinik. Tapi saat hendak keluar rumah, tiba-tiba lampu mati. Gelap total. Hanya cahaya dari layar ponselnya yang sedikit membantu. Bayu mengerutkan kening. Listrik padam, gumamnya. Tapi saat itu ia merasa hawa dalam rumah berubah. Udara menjadi lebih lembab, dan dari arah belakang rumah, terdengar suara lonceng kecil berdenting. Pelan, namun cukup untuk membuat tengkuknya merinding. Tring, tring, tring. Suara itu datang dari arah ruang tengah. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Tapi saat ia menurunkan koper ke tanah dan hendak berjalan keluar rumah, suara gendang terdengar pelan. Dum, dum, dum. Suara yang sama seperti yang didengar Adinda kemarin. Kali ini Bayu mendengarnya jelas. Dan saat ia membuka pintu depan rumah, di sisi pagar rumah berdiri sesosok ondel-ondel. Sosok itu sama seperti yang diceritakan Adinda. Wajahnya pudar, catnya terkelupas, matanya bulat melotot. Tapi yang membuat Bayu tercekat adalah, ondel-ondel itu berdiri diam tanpa siapapun yang menggerakkan. Ia tidak diletakkan di tempat biasa. Sosok itu muncul begitu saja. Dan dari ketinggian serta ukurannya, jelas bukan mainan. Itu ondel-ondel asli. Berdiri diam, menatap langsung ke mobil yang hendak keluar. Bayu tertegun. Nafasnya memburu. Ia menatap kaca spion mobil. Refleksi ondel-ondel itu tampak jelas di sana. Berdiri lurus, menghadap ke arah mobil. Kepalanya sedikit miring ke kanan, seperti sedang memperhatikan dengan cermat siapa yang berada di dalam kendaraan. Sorot matanya mengerikan. Bukan sorot kosong seperti topeng biasa, tapi seperti sorot mata makhluk hidup. Sorot mata yang mengintai, menunggu, menghitung waktu. Bayu menelan ludah. Ia menoleh langsung ke arah pagar. Ondel-ondel itu tak ada.
Tapi bayangannya masih terpantul di kaca spion. Peluh dingin membasahi pelipisnya. Ia cepat-cepat masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan menginjak pedal gas. Mobil bergerak cepat keluar dari halaman. Ban sempat tergelincir sedikit karena bebatuan basah. Saat mobil meninggalkan rumah, Bayu tak sengaja melirik ke kaca spion lagi. Ondel-ondel itu kini berdiri di tengah jalan masuk rumah, menatap punggung mobil yang makin menjauh. Astagfirullah. Ya Allah, lindungi hamba, gumam Bayu lirih. Ia mempercepat laju mobil, tidak peduli jalan yang licin dan kabut yang makin tebal. Sesampainya di klinik, Bayu turun dari mobil dengan napas tersengal. Tapi anehnya, klinik itu kini berbeda. Bangunannya tampak tua, dindingnya menghitam, dan sebagian atapnya rubuh. Tidak ada satupun lampu menyala. Seakan-akan bangunan itu sudah lama ditinggalkan. Bayu memanggil, "Halo, Bu Dokter? Adinda?" Tak ada jawaban. Hanya hembusan angin malam dan suara daun kering tergesek di tanah. Ia berjalan ke dalam dan baru menyadari ini bukan klinik yang tadi. Atau mungkin, bukan lagi. Ruangan-ruangan yang tadi terang, kini gelap gulita. Lantai penuh dengan debu dan serpihan kayu. Dan di dinding ruang tunggu, terdapat bekas arang dan tulisan hangus. Seperti bekas terbakar. Bau asap samar-samar mulai tercium. Seolah tempat ini pernah terbakar, lama sekali. Bayu berdiri terdiam di tengah lorong. Napasnya berat. Dia sadar, dia baru saja masuk ke tempat yang tidak bisa dijelaskan logika. Tapi disinilah, istrinya akan melahirkan. Dan ia harus menemukannya, sebelum sesuatu yang lain menemukannya lebih dulu. Dan malam satu suro, baru saja menunjukkan wajah aslinya. Bayu berdiri terpaku di depan bangunan yang, beberapa jam sebelumnya, masih tampak seperti klinik aktif tempat istrinya beristirahat. Kini, yang ia hadapi adalah bangunan tua dengan cat dinding yang terkelupas parah, kusen jendela keropos, dan pintu depan yang terbuka miring, seakan disengaja untuk mengundang siapa saja masuk atau tidak keluar lagi. Sinar dari ponselnya menyorot ruangan tunggu yang kosong dan berantakan. Kursi-kursi plastik terlihat patah dan berserakan, lantainya penuh debu, bahkan langit-langitnya berlubang seperti pernah terbakar. Bayu merasakan seluruh bulu kuduknya berdiri. Ia melangkah perlahan ke dalam ruangan. Hanya ada suara langkah sepatunya yang menggema di antara dinding usang. Bau apek, seperti debu bercampur arang dan jamur, menyeruak kuat. Ruangan itu terlalu sunyi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Tak ada cahaya, tak ada suara, hanya gelap dan dingin. Bayu memanggil lirih. "Adinda? Dokter? Halo?" Tak ada jawaban. Ia melanjutkan langkah ke dalam, melewati meja resepsionis tua yang permukaannya hangus di bagian ujung. Laci terbuka, dan di dalamnya ada beberapa berkas yang sudah gosong di tepinya. Beberapa di antaranya tertulis tanggal-tanggal lama, sekitar 15 tahun lalu. Bayu membaca nama-nama pasien yang tak ia kenali, tapi semuanya berhenti di tanggal yang sama, tanggal 1 Muharram, 15 tahun lalu. Tanggal yang hari ini juga jatuh kembali, di malam 1 Suro. Langkahnya membawanya ke lorong belakang, menuju ruang perawatan. Pintu-pintunya menganga, tirai-tirai tergerai tak beraturan. 1 ruangan, 2 ruangan, kosong. Tempat tidur berkarat, kasur sobek, dan perabot berserakan seperti ditinggalkan terburu-buru. Lalu ia melihatnya, sebuah ruangan dengan pintu sedikit tertutup, dan cahaya redup dari dalamnya. Bayu mendekat pelan. Setiap langkahnya diiringi suara kayu lantai yang berderit lirih. Ia menempelkan telinganya ke pintu. Diam. Tak ada suara. Tapi hawa dari balik pintu itu berbeda. Dingin menusuk, seperti masuk ke lemari es. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu itu. Ruangan itu tampak seperti ruang rawat biasa, kecuali bahwa di tengah ruangan berdiri sebuah ranjang pasien, dan di atasnya, duduk sesosok ondel-ondel. Tubuh besar itu menghadap ke arahnya. Topeng wajahnya retak, catnya luntur, namun matanya menatap langsung dan tajam. Tubuhnya diam, tangan bersilang di atas pangkuan, tapi keberadaannya begitu kuat, begitu hidup. Bayu terpaku di ambang pintu. Ia tidak bisa bergerak. Jantungnya berdetak cepat, napasnya tertahan. Cahaya lampu dari langit-langit berkedip-kedip,
menyorot kepala ondel-ondel yang tinggi menjulang. Tirai jendela di samping ranjang berkibar perlahan, meski jendela tertutup. Bayangan tirai itu bergerak seperti siluet makhluk yang menari, menambah nuansa seram ruangan itu. Tiba-tiba, ondel-ondel itu menggerakkan kepalanya sedikit. Bukan tertiup angin, bukan goyah karena lantai tidak rata. Ia bergerak sendiri. Matanya yang melotot seolah berkedip, dan mulut topengnya terbuka sedikit. Bayu tersentak mundur, tubuhnya menabrak dinding. Tapi ia tak bisa berpaling. Sesuatu menahannya untuk tidak kabur. Di dinding ruangan itu, terlihat lukisan-lukisan yang terbakar sebagian. Salah satunya menunjukkan barisan ondel-ondel di acara rakyat. Namun di sisi lukisan itu terdapat sosok yang tidak seperti ondel-ondel biasa. Tingginya 2 kali lipat dari yang lain, dan wajahnya menghitam seperti gosong. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah penonton, dan di antara mereka, tergambar sosok perempuan hamil, yang sangat mirip Adinda. Bayu merinding dari ujung rambut hingga kaki. Ia menoleh lagi ke arah ranjang. Ondel-ondel itu masih menatap. Tapi kini, seolah-olah ekspresinya berubah. Senyumannya lebih lebar, menyeramkan. Ada suara tangisan bayi dari arah belakang ruangan. Suara itu lirih, menyayat, namun jelas. Seolah ada bayi yang baru saja lahir, dan sedang dicari oleh sang ibu. Bayu nekat masuk. Ia berjalan perlahan melewati ondel-ondel itu, tubuhnya gemetar, namun ia merasa suara bayi itu adalah satu-satunya petunjuk menuju Adinda. Saat ia melangkah melewati ranjang, ondel-ondel itu bergetar pelan. Bajunya yang panjang menyapu lantai. Bayu tak berani menoleh. Ia hanya terus maju ke arah pintu kecil di belakang ruangan. Pintu itu berat, namun berhasil ia dorong. Di baliknya, lorong sempit menyambung ke ruang lain yang lebih gelap. Di sepanjang lorong, tergantung kain-kain bekas tirai rumah sakit yang usang dan berdebu. Di balik salah satu tirai, terlihat bayangan besar berdiri. Dan sekali lagi, suara lonceng terdengar. Tring, tring, tring. Bayu merogoh saku, mencoba menyalakan flashlight dari ponselnya lagi. Tapi layar ponselnya hitam. Baterainya masih ada 70%, tapi layarnya tidak menyala sama sekali. Ia memukul-mukulnya, panik, namun tak berhasil. Kini, ia harus mengandalkan matanya sendiri dalam kegelapan. Langkahnya makin pelan. Lorong itu terlalu panjang. Dan ketika ia mencapai ujungnya, pintu terakhir terbuka sendiri. Angin keluar dari ruangan itu seperti hembusan dari tempat yang dalam, seperti napas dari makhluk yang tertidur lama. Di dalamnya, terlihat ranjang bersalin dengan bercak darah di sprei putihnya. Namun tak ada siapa-siapa. Di sisi ruangan itu, terdapat inkubator bayi. Kosong. Tapi di dinding tertulis dengan darah kering. Bayimu sudah kami pilih. Malam ini dia akan jadi titisan baru kami. Jangan pernah kembali. Bayu terhuyung mundur, kakinya tersandung tabung oksigen tua. Saat ia hendak berbalik dan lari, pintu ruangan tertutup sendiri dengan suara keras. Ia berteriak, menendang-nendang pintu, tapi tak bergeming. Lalu, dari bawah ranjang bersalin, muncul tangan kayu besar, seperti milik ondel-ondel. Tangan itu menyentuh lantai dan mulai menarik tubuhnya keluar perlahan. Bukan sekadar ondel-ondel biasa, makhluk itu kini memiliki wajah manusia. Hitam gosong, dan sangat mirip Bayu sendiri. Bayu teriak histeris. Pandangannya mulai kabur. Dan suara tangisan bayi semakin keras, semakin melengking, menyatu dengan suara tabuhan gendang dan lonceng, dan bayangan ondel-ondel yang mulai menari di sekelilingnya. Bayu terbangun. Napasnya memburu. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin, dan ia sedang berbaring di lantai ruangan gelap. Tidak ada lampu, tidak ada cahaya dari luar. Hanya suara hujan deras dan petir sesekali menyambar jauh di luar. Ia memegang kepala yang berdenyut hebat. Ingatan terakhirnya hanya ondel-ondel itu, makhluk tinggi besar dengan wajah gosong yang menyeretnya ke dalam kegelapan sambil menari-nari dengan suara lonceng dan gendang menggema di seluruh ruangan. Tapi sekarang, ruangan itu hening. Bayu bangkit perlahan, terhuyung. Ia menyalakan ponsel, kali ini menyala. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia menyorot sekeliling ruangan dengan flashlight. Ruangan itu tak asing. Itu kamar rawat klinik. Tapi semuanya berubah kembali seperti semula.
Tempat tidur tertata rapi, meja bersih, bahkan lukisan di dinding utuh seperti baru. Tidak ada tanda-tanda kebakaran, tidak ada bekas darah di dinding, dan tidak ada tulisan ancaman. Bayu memanggil, "Adinda?" Suara seraknya pecah di antara ketakutan. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Seorang perawat masuk, mengenakan seragam bersih warna biru muda. "Pak Bayu? Wah, Bapak pingsan tadi. Kami temukan Bapak tergeletak di luar klinik. Untung ada warga yang bantu kami cari. Ibu Adinda sedang di ruang bersalin." Bayu tidak percaya. "Istriku, masih di sini?" "Ya, Pak. Tadi bukaan udah makin banyak. Mungkin sebentar lagi melahirkan." Bayu berlari menuju ruang bersalin, tidak peduli dengan penjelasan perawat lainnya. Ia membuka pintu, dan di sana, Adinda sedang terbaring lemah, didampingi 2 bidan. Wajahnya pucat tapi tersenyum lemah saat melihat Bayu. "Kamu datang juga? Aku takut banget tadi." Bayu mendekat, menggenggam tangan Adinda. "Aku juga ngalamin hal aneh, Din, tapi aku gak akan tinggalin kamu." Beberapa jam kemudian, sebelum subuh, tangisan bayi pecah di dalam ruangan itu. Bayu menunduk haru. Air matanya tumpah. Seorang bayi laki-laki lahir dengan selamat. Tapi saat ia hendak mengazani bayi itu, listrik tiba-tiba padam lagi. Dan di saat semua dia menunggu genset menyala, terdengar dari luar, tabuhan gendang dan dentingan lonceng. Bayu langsung menoleh. Para bidan tak mendengar apapun. Tapi Bayu tahu, ondel-ondel itu belum pergi. Alhamdulillah, teman-teman semua, akhirnya kisah malam satu suro dengan segala ketegangan dan kehadiran misterius ondel-ondel di setiap adegan telah selesai. Kalian tonton sampai akhir. Terima kasih sudah mengikuti dengan khusyuk dan penuh rasa penasaran. Kita semua tahu bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang tampak oleh mata, tapi juga tentang hal-hal gaib yang seringkali menguji iman dan keberanian. Selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Karena dengan sholawat hidup kita akan dilindungi dan dipenuhi keberkahan. Jangan lupa untuk terus bertakwa kepada Allah, karena hanya kepadanya kita berlindung dari segala makhluk yang tak kasat mata. Bulan sabit dan semoga Allah berikan rizki yang banyak kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Bagi kalian yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, kami doakan bisa naik haji setiap tahun. Amin. Tapi kalau kalian salah, tenang. Tetap kami doakan sehat selalu dan dijauhkan dari gangguan jin dan manusia yang zalim. Jangan lupa ya, balon ucapan tulis di kolom komentar. Sholawat terbaik kalian. Dari daerah mana kalian menonton? Dan judul cerita horor ondel-ondel, apalagi yang kalian ingin kami angkat minggu depan? Kado terbungkus pertanyaan untuk hadiah. Apa tulisan yang terbaca oleh Bayu di dinding ruang bersalin yang hangus itu, yang mengisyaratkan nasib bayinya? Jawaban benar dan paling cepat akan diumumkan pekan depan, dan akan kami kirimi hadiah spesial yang bikin merinding sekaligus haru. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video ondel-ondel horor berikutnya. Jangan pernah berhenti bersholawat, dan berhati-hatilah bila malam satu suro, terdengar gendang dan lonceng di halaman rumahmu. Simbol bulan baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.